Iya, ada keterangan seperti itu. Dikaitkan lagi dengan hadis, tidak halal seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali bersama muhrimnya. Kan gitu. Jadi kalau dihubungkan hadis ini, begitulah kondisinya. Tetapi dalam membaca hadis tidak serta-merta kita tarik sebuah kesimpulan. Gitu. Kenapa? Karena sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah kadang ada asbabun nuzulnya. Hadis juga demikian. Kenapa Nabi menyampaikan itu? Ada asbabun nuzulnya. Contoh gampang misalnya, Nabi pernah berkata sholatnya seorang wanita di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Apa asbabun nuzulnya? Waktu itu selesai sholat, berhamburanlah sahabat dan sahabiah keluar dari Masjid Nabawi. Sehingga bercampur baur di pintu. Kata Nabi, sholat wanita di rumah lebih baik daripada di masjid. Kenapa? Ada mudaratnya di masjid ketika itu. Nah, jadi tidak bisa ditarik kesimpulan pokoknya perempuan nggak usah di masjid, rumah. Nah, ngapain sholat di masjid? Udah jauh-jauh ke masjid masih lebih baik di rumah. Enggak juga. Asbabun nuzulnya harus, asbabul wurudnya kita lihat. Nah, kalau sekarang pintu masuk masjid berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang sholat di masjid juga banyak, nggak ada fitnah, maka di masjid dipersilahkan. Oh, ternyata kalau di masjid lebih khusyuk. Kenapa? Nggak kebayang apa-apa kalau di masjid. Allahu Akbar, imam isya'nya enak bacaannya, bisa meneteskan air mata, ya lebih baik di masjid. Kalau di rumah sulit kan mau khusyuk. Allahu Akbar, anak lalu lalang, cucung narik-narik, mau kena, ya kan? Keingetan kerjaan. Allahu Akbar, ya Allah kompor belum dimatiin ini. Namanya di rumah. Nah, berarti nggak bisa kita ngambil satu kesimpulan, oh ternyata sholat di rumah lebih baik daripada, nggak bisa. Lihat konteks hadis itu secara umum. Nah, termasuk konteks hadis tadi itu, nggak bisa kita ambil satu kesimpulan seperti itu. Kita lihat konteks, ada nggak asbabul wurudnya yang menyebabkan hadis ini berbunyi seperti itu. Karena dulu di zaman itu mungkin di zaman itu masih rawan, masih agak mengkhawatirkan siapa yang akan melindunginya. Karena biasa di zaman itu di perjalanan disamun, ya biasa itu rombongan dagang aja langsung disamun, dihampas hartanya, wanitanya diambil dan sebagainya. Sehingga untuk menjaga maka tidak diperkenankan dia keluar tanpa mahram. Sebab kalau kita ambil kesimpulan akan kesulitan wanita dalam segala hal, termasuk menuntut ilmu. Masa tiap mau hadir ke sini mesti bawa suami? Bagaimana anak-anak kita yang harus kuliah ke Jogja misalnya, perempuan? Apa kita sekeluarga harus pindah ke Jogja? Nah, maka saya yakin konteks hadis itu sebenarnya banyak yang harus kita bahas lagi. Termasuk umroh. Ini belum lama ada yang nelpon Ustaz, saya pengen sekali ngajak suami umroh. Ini kata Ustaz kan bulan Februari ada umroh plus Turki 31,4 itu. Iya, saya bilang ada. Nah, saya baru punya uang itu lebih dikit dari 31,4 itu. Kayaknya kalau menjelang Februari itu belum ada uangnya Ustaz. Gimana nih Ustaz? Kalau ngajak suami duitnya belum cukup. Nggak ngajak suami katanya harus ada muhrim. Kalau dulu kan dimuhrim-muhrim kan gitu kan. Nah, cuman kayaknya yang dimuhrim-muhrim itu bayar dulu 250 sampai 400 ribu dimuhrimkan sama si A dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, dimuhrimkan gitu benar apa enggak sebetulnya? Dimuhrimin sama ustaz, apa muhrimnya saya? Ini apa enggak ngakal-ngakalin dalil? Kan gitu juga kan berpikirnya kita kan. Gitu juga berpikirnya. Nah, maka konteks itu sekarang alhamdulillah nih Saudi enggak mensyaratkan muhrim sekarang. Boleh. Selama memang secara umum fitnah enggak ada. Secara umum fitnah enggak ada. Oh, ternyata umroh itu ada pembimbingnya, ada ustadz yang ngikutinnya. Rombongan juga banyak, bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya banyak. Yang ibu-ibu akan saling jaga sesama ibu-ibu. Yang bapak-bapak ikut mantau juga dari lainnya. Aman insya Allah, sudah banyak orang yang umroh, belum ada yang aneh-aneh. Nah, secara umum itu bisa ditarik kesimpulan umroh buat jamaah Indonesia aman. Alhamdulillah belum pernah dengar kan kita ada jamaah umroh diperkosa.
Belum pernah, aman. Nah, secara umum diperkosa, secara umum tidak ada pemerkosaan, tidak ada penculikan, tidak ada segala macam. Maka secara umum inilah kita bisa mengambil satu garis hukum. Umroh itu aman. Maka bisa kita ambil rukhsah. Maka bagi wanita yang ternyata tidak ada muhrimnya, dia diperkenankan berangkat. Insya Allah yang lain akan ikut menjaga keamanannya. Gitu. Jadi nggak bisa serta merta kita mengambil hadis itu, oh ini hukumnya begini, oh ini hukumnya begini. Enggak juga. Nah maka perlu pengkajian khusus.